Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kisah Official. Pada video kali ini insya Allah kita membahas salah satu sahabiyah Rasulullah SAW, yaitu Juwairiyah binti Harits, Sayyidah yang dibebaskan dengan penuh berkah. Juwairiyah binti Harits radhiyallahu anha mengatakan 3 hari sebelum kedatangan Nabi SAW, aku bermimpi melihat bulan seakan berjalan dari Yasrib dan jatuh ke pangkuanku. Namun, aku tidak mau memberitahukan mimpi itu kepada seorang pun sebelum Rasulullah datang. Ketika kami tertawan, aku mengharapkan mimpi itu. Selanjutnya, Rasulullah membebaskanku dan menikahiku. Jadi, mimpi itu pun telah menjadi kenyataan. Juwairiyah binti Harits Ummul Mukminin adalah junjungan Bani Mustalik. Wanita yang bertakwa, suci, khusyuk, dan ahli ibadah ini merupakan wanita yang cantik dan rupawan, keturunan orang-orang baik dan keturunan bangsawan. Ia adalah Barrah binti Harits ibnu Abi Dharrah ibnu Hubaib ibnu Khuzaimah, yaitu Al-Mustalik ibnu Amr ibnu Rabi'ah ibnu Harisah ibnu Amr Al-Khuzaiyah Al-Mustalikiyah. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, namanya adalah Barrah. Namun, setelah menikahinya, Rasulullah memberinya nama Juwairiyah. Pasalnya, beliau tidak senang jika dikatakan Rasulullah keluar dari rumah Barrah. Suatu ketika, Rasulullah mendengar berita bahwa Al-Harits ibnu Dharrah, pimpinan Bani Mustalik, menghimpun siapa saja yang kuat di antara kaumnya maupun seluruh bangsa Arab untuk menyerang Rasulullah SAW. Karena itu, beliau mengirim Buraidah ibnu Khasib untuk mencari tahu hal itu dan mengintai sejauh mana persiapan mereka untuk berperang. Buraidah segera meninggalkan Madinah menuju Bani Mustalik. Mereka adalah bagian dari Bani Khuza'ah yang memiliki sebuah mata air dikenal dengan nama Al-Muraisi. Mata air itu terletak di sudut Qadid, tempat berdirinya berhala Manat, Tuhan suku Aus dan Khazraj. Sebelum Allah menimpahkan cahaya iman ke dalam hati mereka dan Tuhan suku Khuza'ah yang bertahan dengan agama mereka, Buraidah bisa melihat situasi Bani Mustalik dan seberapa besar pasukan yang telah berkumpul untuk menyerang Rasulullah SAW. Mereka dipimpin oleh Panglima Al-Harits ibnu Abi Dharrah. Buraidah segera menghadap Rasulullah SAW untuk memberitahukan tentang persiapan Bani Mustalik yang hendak menyerang beliau. Karena itu, Rasulullah memerintahkan agar menyiapkan pasukan dan persenjataan. Setelah itu, Rasulullah SAW keluar untuk menyambut Bani Mustalik dengan didampingi oleh salah satu istrinya, Aisyah binti Abi Bakar. Rasulullah bertemu dengan Bani Mustalik di Al-Muraisi. Lalu terjadilah peperangan yang berakhir dengan kekalahan Bani Mustalik. Unta dan domba-domba mereka digiring. Para wanita mereka tertawan, dan salah satu wanita yang menjadi tawanan adalah Barrah binti Harits ibnu Abi Dharrah, pimpinan dan junjungan kaum Bani Mustalik. Rasulullah SAW memerintahkan agar para tawanan itu dibelenggu dan dikenakan burdah. Selanjutnya, para tawanan itu dibagi-bagikan di antara kaum muslimin. Kabar gembira dari Al-Muraisi ini kemudian disampaikan kepada penduduk Madinah oleh Rasulullah dengan mengutus Sa'labah At-Tai untuk menyampaikannya. Barrah binti Harits atau Juwairiyah sebagaimana panggilan yang diberikan oleh Rasulullah menjadi bagian Thabit ibnu Qais dan saudara sepupunya. Thabit memberikan beberapa pohon kurma miliknya kepada sepupunya yang ada di Madinah untuk menebus bagiannya pada Barrah. Namun, Barrah mendaki untuk mereka dan melakukan akad mukatabah bersama Thabit, yakni dengan membayar sebanyak 9 keping emas. Namun, Barrah sadar bahwa dirinya tidak mampu membayar tuntutan tersebut. Karena itu, ia menghadap Rasulullah untuk melaporkan persoalan yang ia alami tersebut. Saat itu, Nabi SAW sedang berada di kamar Aisyah. Juwairiyah datang dan meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Begitu melihat Juwairiyah di depan pintu kamar, Aisyah merasa tidak senang jika wanita itu menemui Rasulullah. Ia sadar bahwa Rasulullah akan melihat seperti apa yang ia lihat pada Juwairiyah. Seorang gadis berusia 20 tahun, cantik, memiliki kepribadian yang mempesona dan menarik hati. Siapapun yang melihatnya pastilah jatuh hati kepadanya.
Baroh menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita muslimah karena telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Baroh ibnu Haris, pemimpin kaumku. Kini kami mengalami sebagaimana yang telah engkau tahu. Aku jatuh menjadi bagian Sabit ibnu Qais dan saudara sepupunya. Selanjutnya, Sabit menebusku dari saudaranya itu dengan beberapa pohon kurma di Madinah. Ia menjanjikan untuk memerdekakanku dengan syarat yang tidak bisa kupenuhi. Karena itu, aku memohon pertolongan kepadamu untuk membayar akad mukatabah ini." Hati Rasulullah SAW tersentuh mendengar apa yang dikatakan oleh Baroh. Karena itu, beliau bertanya, "Apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu?" Baroh bertanya dengan penasaran, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku akan membayar mukatabahmu dan menikahimu." Wajah Baroh yang jelita itu bersinar bahagia, tetapi ia masih belum percaya bahwa dirinya akan lepas dari penghinaan. Ia pun segera menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Aku akan melakukannya." Rasulullah melunasi perjanjian mukatabah yang disyaratkan oleh Thabit. Beliau merdekakan Baroh lalu menikahinya dan memberi nama Juwairiyah. Dengan menikahi Baroh, Rasulullah menghendaki agar Bani Khuza'ah menjadi besan beliau dengan harapan bahwa hal itu akan membuat mereka bisa menerima Islam. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwa beliau telah menikahi Juwairiyah, mereka berkata tentang Bani Mustalik, mereka adalah besan Rasulullah SAW. Selanjutnya, kaum muslimin melepaskan para tawanan yang mereka kuasai. Atas pernikahan Rasulullah dengan Baroh tersebut, ada 100 tawanan Bani Mustalik yang dibebaskan. Karena itu, tidak ada wanita yang mampu turut memberi berkah besar untuk kaumnya melebihi Baroh. Ketika menggambarkan kecantikan Juwairiyah, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Juwairiyah adalah wanita yang cantik dan manis. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati kepadanya." Sekali ia mendatangi Rasulullah untuk meminta bantuan dalam urusan mukatabah bagi dirinya. Demi Allah, begitu melihatnya di depan pintu kamar, aku merasa tidak senang melihatnya. Aku pun tahu bahwa Rasulullah SAW akan melihat seperti yang aku lihat. Demikianlah tawanan yang cantik dan seorang putri dari junjungan Bani Mustalik, Juwairiyah binti Haris, akhirnya menjadi madu bagi Aisyah radhiyallahu anha. Juga para ummahatul mukminin lainnya yang menjadi istri Rasulullah SAW. Dalam Al-Isabah, Ibnu Hajar mengabarkan bagaimana kekuatan iman Juwairiyah dan sejauh mana cintanya kepada Rasulullah. Ia mengisahkan ayah Juwairiyah Al-Haris mendatangi Rasulullah. Kemudian berkata, "Sungguhnya putriku adalah tawanan yang tiada duanya, namun aku terlalu terhormat untuk itu." Rasulullah pun bersabda, "Bagaimana menurutku jika kamu memberinya pilihan? Tidakkah engkau menerima?" Al-Haris menyahut, "Baiklah." Ia pun menghampiri Juwairiyah dan memberikan pilihan kepadanya. Juwairiyah menjawab, "Aku memilih Allah dan Rasulnya." Dalam kitab Sirah, Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Al-Haris kemudian masuk Islam diikuti oleh 2 orang putranya serta sejumlah orang dari kaumnya. Disebutkan pula bahwa Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha sebelum menjadi tawanan adalah istri dari Musafi ibnu Sofwan al-Mustaliqi. Demikianlah Sayyidah Juwairiyah Ummul Mukminin hidup dalam rumah tangga Nabi SAW bersama para istri beliau yang lainnya. Ia mendapat limpahan cahaya kenabian, ilmu, iman, dan hadis-hadis Rasulullah SAW hingga menjadi salah satu periwayat hadis beliau. Dari Juwairiyah diriwayatkan 3 hadis dalam Sahih Bukhari dan 2 hadis dalam Sahih Muslim. Beberapa perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Juwairiyah hidup hingga masa Khalifah Muawiyah dan wafat pada tahun 56 Hijriah. Jenazahnya disaatkan oleh Marwan ibnu Hakam, wali setingkat gubernur Madinah Al-Munawwarah saat itu. Juwairiyah wafat dalam usia 70 tahun. Sumber lain menyebutkan bahwa Juwairiyah wafat pada tahun 50 Hijriah dalam usia 65 tahun. Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris karena pernikahannya dengan Rasulullah SAW telah membawa berkah dan kebaikan yang langsung dirasakan oleh kaum, keluarga, dan handai taulanya. Karena Juwairiyah lah dan atas kekuasaan Allah mereka berpaling dari kehambaan dan kemusyrikan ke dalam wilayah kemerdekaan dan cahaya Islam serta kejayaan.